Untuk merebut prestasi cabur tenis meja, butuh banyak hal, salah satunya sarana dan prasarana yang memadai. Kini, sejak tahun 2019, bukan hanya ada, tapi di Sumatera Selatan sudah ada gor tenis meja berstandar internasional. Gedung Pit Stop Siom Table Tennis Center siap membangkitkan kembali kejayaan cabur tenis meja Sumatera Selatan di level nasional bahkan internasional. Masih keras Pak ya? Iya masih keras, kurang pelan dikit ya, coba. Ya, pelan dikit. Itu? Ya, seperti ini ya. Jadi harus masuk Kak. Pelan aja, pelan lagi. Pelanin. Ya. Wah pemirsa, ternyata bermain tenis meja ini sangat sulit sekali dan butuh latihan yang ekstra. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nadila Zakira dalam program TVRI Sport. Wah ternyata nih pemirsa, uniknya dari permainan tenis meja ini tidak hanya dilakoni oleh orang dewasa saja, tetapi juga menariknya dilakoni oleh anak-anak. Nah, di Sumatera Selatan sendiri juga terdapat beberapa pusat pelatihan dan juga pembinaan tenis meja. Disinilah atlet-atlet berbakat muncul. Kira-kira seperti apa ya pelatihan dan juga pembinaan tenis meja? Ikuti terus TVRI Sport kali ini. Latihan lagi nih, Pak. Minimnya tempat latihan tenis meja yang representatif di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, membuka mata mantan Ketua PTMSI Sumatera Selatan, Kurmin Halim, untuk membangun gedung fasilitas lengkap berstandar internasional. Pit Stop Siom Table Tennis Center mulai dibangun pada awal bulan Oktober 2019. Hanya butuh waktu 6 bulan, gedung seluas 1.300 meter persegi selesai dibangun. Terdapat 8 meja siap digunakan sebagai tempat latihan dan turnamen tenis meja regional, nasional, bahkan untuk event-event standar internasional. Sejak dioperasionalkan, gedung Pit Stop Siom Table Tennis Center di Kecamatan Kalidoni, Palembang ini dikelola secara profesional. Salah seorang pelatih petenis meja Sumatera Selatan, Helmi Jack Bubakar, atau lebih dikenal dengan Kumkum, dipercaya sebagai pengelola area ini. Inilah prestasi yang sudah diraih kita untuk Sumsel, pemula kita juara 1, kadet kita juara 1, junior kita juara 2 untuk di pit stop. Nah, terakhir kita pertandingan pit stop Open Indonesia. Pit Stop Open Indonesia itu pemulanya kita juara 3 dan juara 2 dan 3. Terus kadetnya kita juara 1. Itu rata-rata kita awalnya merekrut mereka yang ada yang sudah jadi, ada yang dari nol, Pak. Usianya mulai dari
6 tahun sampai dengan 18 tahun. Awalnya pasti dari mental ya Pak, dari mental karena kita di Sumatera Selatan ini jarangnya pertandingan untuk usia dini. Untuk yang berprestasi kita dari 26 itu sudah ada 8 atau 9 yang sudah berprestasi. Dari 26 pembinaan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Untuk memberikan kenyamanan berlatih, Kumkum menerapkan disiplin secara ketat kepada para pemain dari sisi kebersihan serta kesehatan. Sore. Hari ini kita program seperti biasa ya, kita program anak-anak berpasangan. Ya, kita program berpasangan untuk mempersiapkan pertandingan di tanggal 17-18. Jadi sampai serah di bola main. Ya. Kita mulai seperti biasa, kita doa. Setiap hari, gor ini digunakan untuk latihan dan juga pertandingan. Khusus untuk siang hingga sore hari, digunakan untuk latihan bagi para pemain junior, usia antara 4 hingga 16 tahun.
Sementara pada malam hari, berdatangan para pemain senior dari berbagai PTM di Sumatera Selatan, khususnya PTM di Kota Palembang. Selain Kumkum, di Pit Shop Siom Table Tennis Center Palembang ini juga banyak dibantu para pemain senior sebagai pelatih bagi para pemain junior. Salah satunya Wahid Sugiharto. Mereka konsisten melatih, membina, serta mengarahkan para pemain untuk dapat bermain tenis meja dengan baik dan benar. Terbukti, sudah banyak para pemain yang tergolong sangat belia ini yang menuai prestasi pada berbagai event yang diselenggarakan. Keberadaan para pemain muda di Pit Shop ini nantinya mampu menjadi yang terbaik di level nasional, bahkan internasional sebagai generasi penerus. Lebar. Di dalam permainan tenis meja, khususnya untuk pemula, kita memang harus dikenalkan beberapa teknik-teknik dasar dulu, seperti bat, pegangan bat, dan juga posisi kaki ya, stand untuk berdiri, bagaimana posisinya yang baik. Gitu. Di bat sendiri ada kayu dan karet. Tentunya kalau di meja ada meja dan net, gitu ya. Perlengkapan di dalam tenis meja yang paling utama itu. Tentunya selain itu semua ada perlengkapan seperti sepatu khusus dan kaos khusus juga dengan celananya. Sebaiknya sejak dini sudah mulai dikenalkan, minimal untuk latihan ball feeling, memantul-mantulkan bola. Memantul-mantulkan bola seperti ini tuh bisa dikenalkan umur sedini mungkin. Mungkin bisa 4 tahun sudah bisa dikenalkan. Ya, untuk pemula khususnya kita melatih teknik-teknik dasar, yaitu pukulan, stroke dulu, forehand ya. Dan ini memang harus butuh waktu yang sabar karena dia ada proses pengenalan diri di dalam tangan ya, sensor atau otot-ototnya ini juga harus pembiasaan itu. Jadi itu nanti stroke ya, pukulan forehand dulu sampai dia mengenal bola dan karet dengan baik. Di Pit Shop Palembang ini terdapat sekitar 26 pemain junior usia antara 4 hingga 15 tahun. Dari jumlah ini, rata-rata mengawali bermain di Pit Shop ini. Para pemain pemula diajari teknik dasar dalam memainkan tenis meja, berupa gerakan pukulan agar pemain bisa memukul dengan akurat, tepat, dan menghasilkan poin. Oke ya, adik-adik ya, kita hari ini memperkenalkan cara pegang bat yang betul ya untuk adik-adik. Ini kan yang pemula ya, baru ya. Nah, cara pegang bat itu ada 2, satu pen hold sama shake hand. Shake hand itu pegangan tangan. Nah, coba dipraktekkan. Cara pegangan tangan, nah seperti ini. Ya, seperti berjabat tangan ya, coba. Nah, sama aja. Nah, begitu. Ini kebanyakan digunakan dan saya kira ini pakai shake hand semua ya. Coba pegangan tangan sudah betul? Ya, posisinya ya. Yang kanan juga jempolnya seperti itu. Megangnya rileks saja, santai ya, dari depan, dari samping ke belakang. Coba praktekkan.
Sekarang posisinya agak lebar, kaki. Ya, start, bungkuk. Yuk, gerakan. Ya, terus. Di sini mereka diajari posisi berdiri, memegang bat yang benar, melempar dan memukul bola, melakukan servis atau pukulan awal, mengembalikan servis. Posisi kakinya. Yuk. Bahkan, pengembalian servis dapat dilakukan dengan chop atau backspin yang dapat menyulitkan lawan. Ya, coba baris. Ya. Oke. Sip. Good. Para pemain secara bertahap diajari cara melakukan pukulan drive, pukulan blok, pukulan loop, top spin, sit spin, pukulan flat, hingga smash tajam yang dapat menyulitkan lawan untuk mengembalikannya. Jangan ragu, mukulnya jangan ragu. Ya, bagus. Good. Ya, fokus ya, lihat bola. Titik tertinggi langsung diambil. Ya, titik tertinggi langsung diambil. Ya, bagus tuh. Wah pemirsa, ternyata besar sekali antusias dari penggiat cabang olahraga tenis meja, khususnya anak-anak. Nah tentunya di sini akan lahir atlet-atlet muda berbakat. Nah saksikan terus TVRI Sport kali ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang.
Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua teknik dasar hingga aneka jenis pukulan tenis meja yang diajarkan pelatih mampu diserap dan digunakan para pemain dengan baik. Sehingga kini mereka yang sudah berlatih intensif terlihat mahir memainkan salah satu cabang olahraga satu ini. Diakui Salsa Sabina yang tumbuh dan berkembang mulai dari sebagai pemain pemula dari usia 4 tahun yang kini sudah banyak menorehkan prestasi. Megang bednya umur 4 tahun, tapi kalau mulanya umur 5 tahun. Senang karena banyak teman dan juga mau cari prestasi biar lebih pintar main pingpongnya. Prestasi pertama juara 1 Kota Palembang. Prestasi kedua juara 3 Sesumsel. Dan prestasi ketiga juara 2 Gubernur juara 3 Sumsel. Prestasi keempat juga juara 3 Sumsel. Prestasi kelima juara 3 Gubernur Cup. Keenam juara 3 Indonesia Open. Cita-cita Salsa pertama pingpong, keduanya polwan. Selain Salsa, buah hati pasangan Kumkum dan Meilina, banyak pemain berbakat lainnya seperti Cici dan Ismail yang juga banyak menorehkan prestasi. Mereka mengaku, sejak berlatih di GOR berstandar internasional ini, banyak kemajuan yang didapat karena selain diasuh para pelatih mumpuni, juga didukung sarana dan prasarana yang amat baik. Sehingga, kalau mereka bertanding di luar, akan terasa lebih nyaman dan mudah menyesuaikan. Nah, kalau misalkan asik, terus punya banyak temen juga kan di sini, soalnya karena binaan di sini tuh baik-baik semua. Kemarin kan sebelumnya latihannya bukan di sini kan, semenjak di sini jadi lebih maju, pelatihnya lebih bagus dan lebih tertata mainnya jadi. Latihannya dari fasilitas bagus, terus setiap harinya ada program-program yang dikasih sama pelatih, jadinya permainannya bisa maju terus. Kalau ada pertandingan sih lebih ke matengin teknik, terus pola-pola strategi dalam bermain, terus ngelatih mental juga gimana biar nggak gugup pas pertandingan. Awalnya saya lihat bapak saya main pingpong, kayak tertarik gitu, coba-coba kan main. Kelama-lamaan main, kayak enak megang bat itu kan. Mulai latihan di sini sejak 2020. Kalau seminggu latihannya 5 hari, Senin sampai Jumat. Kalau awalnya kan pukulan dasar dulu kan, forehand kan. Coba-coba kalau lah lumayan bisa tuh backhand kan. Karena tuh awal-awal jajah servis juga kan, kalau bisa. Prestasi awal tuh kan palingan juaranya di Palembang Nila kan. Waktu itu pernah juara 1 di Sepalembang di Perkutut kan, di Tangkuban untuk sana kan. Usia maksimal berapa? Dulu usianya 11-12 agak. Kalau prestasi lainnya kemarin yang juara Pistop Open Indonesia, saya juara 1 di umur KU12.
Dari berbagai prestasi yang mereka torehkan, makin semangat berlatih dan bermain dan juga bertanding. Meski harus selalu berganti baju karena keringat mengucur deras dari tubuh mereka. Melihat semangat dan hasil yang ditorehkan anak asuhnya, makin menambah gairah dan spirit para pelatih untuk terus melatih dan juga berlatih. Baik Kumkum maupun Wahid, setiap hari terus berbagi waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengasah kemampuan para pemain junior. Satu tekad mereka, anak-anak yang dilatih ini suatu saat akan menjadi pemain terbaik. Terakhir kejuaraan nasional kita ada juara masuk juara 1 dan juara 2 di kategori junior, kadet dan pemula. Untuk di nasional. Nah ini kita ditargetkan oleh Pak Kurmin, tahun depan ini kita harus bisa masuk nasional semua. Jadi tenis meja sangat bermanfaat, selain untuk kesehatan juga untuk kebugaran dan prestasi. Olahraga ini resikonya sangat sedikit sekali, jadi sangat baik untuk tumbuh kembang anak dan juga bisa dilakukan untuk orang-orang yang mungkin usianya sudah tua. Gerak motorik halus terutama ini sangat baik untuk perkembangan anak ya. Dari Pitstop Siom Table Tennis Center Palembang ini, secara bertahap, kini sudah tumbuh menjadi pemain terbaik di level Sumatera Selatan. Suatu saat nanti, 1 atau 2 hingga 5 tahun ke depan, akan tumbuh menjadi pemain terbaik di level nasional, bahkan internasional. Semoga saja.